Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami dari pemateri kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Al-Ustaz, yaitu Al-Ustaz Muhammad Qasim dengan Leh atas amanah yang diberikan kepada kami. Jadi kami berdiri di sini teman-temanku sekalian bukan hanya untuk menjadi guru dari teman-temanku sekalian, tetapi kita di sini sama-sama belajar teman-temanku sekalian. Lantas mengapa kami ini bisa berdiri di hadapan teman-temanku sekalian? Karena berkat bimbingan dan apa yang telah diberikan oleh guru-guru yang waktu kami bersekolah di SMA Negeri 5 Takalar. Baik teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini taklim kita yang berjudul Cinta Itu Menjaga, karena seseorang yang terjaga hanya untuk seseorang yang menjaga. Jadi temanya ini teman-temanku sekalian sangat luar biasa sekali, karena inilah yang terjadi sekarang, bahwa kita sebagai seorang pemuda dan pemudi itu dihadapkan oleh suatu permasalahan yang sangat luar biasa. Permasalahan yaitu yang pertama, apalagi yang di sekarang ini, yaitu virus corona. Yang kedua yaitu permasalahan yaitu virus merah jambu. Teman-temanku sekalian, teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan cinta, memang kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang manusia biasa itu teman-temanku sekalian, itu dianggap hanyalah hal-hal yang sepele. Karena apa? Memang fitrah kita sebagai seorang manusia itu harus mencintai. Karena apa? Allah itu Subhanahu wa taala telah menyebutkan namanya bahwa Dia itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan lantaslah kita ini sebagai seorang manusia biasa, dalam artian fitrah kita yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai sesama jenis kita, mencintai lawan jenis kita. Jadi tidak ada itu cinta antara sesama jenis, ya. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita goriza, rasa cinta, gorizatun nau, rasa saling mencintai, ya, antara perempuan dan laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan. Jadi di dalam surah Al-Imran itu mengatakan ayat 14, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqawwarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya teman-temanku sekalian, zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang mereka inginkan, berupa perempuan-perempuan, berupa anak-anak, harta benda yang bertumpuk, berupa emas dan perak, kuda pilihan, kemudian hewan ternak, kemudian sawah dan ladang. Dzalika mata'ul
dunia. Karena itulah kesenangan hidup di dunia, teman-temanku sekalian. Tetapi Allah melanjutkan lagi, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi teman-temanku sekalian, hari ini fakta yang terjadi di lapangan bahwa ketika pacaran atau cinta tersebut, awalnya itu pacaran sebenarnya teman-temanku sekalian, itu sebenarnya hal yang lumrah, artinya hal yang boleh-boleh saja. Akan tetapi yang menjadi tidak boleh itu teman-temanku sekalian, ketika bagaimana cara kita berpacaran. Dalam artian teman-temanku sekalian, banyak orang yang sekarang yang berpacarannya itu dia belum menghalalkan pasangannya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan untuk kita semua. Karena ketika kita berpacaran itu di luar dari kehalalan, ya. Jadi ada orang yang belum mengkhitbah seorang perempuan, kemudian dia memacarinya. Ya, inilah yang menjadi masalah buat kita semua, menjadi problematika untuk kita semua. Makanya teman-temanku sekalian, kita harus halalkan dulu, kemudian kita pacaran. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian persoalan yang menjadi persoalan untuk para kita, khususnya para pemuda dan pemudi, yang menjadi tantangan untuk kita itu teman-temanku sekalian, yang menjadi tantangan pertama untuk kita, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Jadi bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita? Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita suatu jalan, yaitu jalan yang mungkar dan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memilih teman-temanku sekalian. Terkait dengan hawa nafsu kita, memang kita sebagai seorang pemuda itu adalah jihad. Jihad yang paling terbesar untuk kita seorang pemuda, yaitu menundukkan hawa nafsu kita. Sebagaimana itu di dalam hadis Rasulullah, waja'tu minal jihadil asghari ilal jihadil akbari, faqala jihadul akbaru ya Rasulullah, faqala jihadun nafs. Artinya teman-temanku sekalian, jihad yang paling besar adalah jihad hawa nafsu kita. Jadi dikatakan di dalam hadis itu, kalian datang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lantas para sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa ini jihad yang paling besar wahai Rasulullah? Selain jihad berperang, apa kata Rasulullah? Faqala jihadun nafs. Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirmankan di dalam surah An-Nazi'at itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan mereka menundukkan keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Maka teman-temanku sekalian, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu menundukkan hawa nafsu kita. Karena ketika kita menundukkan hawa nafsu kita, insyaallah kata Allah itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, kita akan ditempatkan di tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi teman-temanku sekalian, kalau kita melihat di sosial media itu banyak, khususnya ini untuk para akhwat dan juga ikhwannya, tapi kebanyakan para akhwat itu dilanda dengan virus-virus, yaitu menampakkan perhiasannya. Menampakkan perhiasannya teman-temanku sekalian, yaitu berjoget-joget
seperti di dalam TikTok itu, kemudian mengumbarkan aurat. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita ketika dia menyapu, ketika dia duduk, ketika dia makan, ketika dia membersihkan kamar tidurnya, bahkan ketika dia diam, malaikat masih mencatat dosanya untuknya. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan teman-temanku sekalian, apa penyebab malaikat mencatat dosanya? Karena apa? Teman-temanku sekalian, malaikat ini mencatat dosanya untuknya karena dia mengumbarkan auratnya di sosial media. Dia mengumbarkan foto-fotonya yang tidak menutup aurat di dalam sosial media, teman-temanku sekalian. Inilah namanya dosa jari, teman-temanku sekalian. Dosa yang senantiasa mengalir bagaikan air. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk di beranda Facebook itu, apa kata Facebook itu? Kata Facebook, Anda tidak bisa melihat foto karena Anda berada di mode gratis. Gunakan data untuk melihat foto maupun video. Nah, ini kata Facebook. Dan bagaimana kata para akhwat? Seharusnya kata para akhwat itu, Anda tidak boleh melihat kami dalam mode gratis, maka khidbah kami dengan cara yang halal. Mungkin begitu teman-temanku sekalian. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita hari ini adalah hari yang kata orang itu di seluruh dunia itu berbuat di hari ini, yaitu untuk berzina. Ya, tetapi kita sebagai pemuda Islam, pemuda yang selalu membela Islam, insyaallah kita tidak akan larut di dalamnya, teman-temanku sekalian. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sebuah hadis itu mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mentashabbuh atau mengikuti at-tashabbuh, mengikuti suatu kaum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita beranjak dari sejarah Valentine Days, memang ini bukan perayaan dari Islam, teman-temanku sekalian, tetapi inilah perayaan dari orang-orang paganis. Apa itu paganis? Yaitu orang-orang yang menyembah dalam banyak Tuhan. Ya, jadi orang-orang paganis di dulunya itu di Romawi kuno. Jadi awalnya itu pada tahun 270 sebelum Masehi. Jadi sebelum ada Masehi ini, tahun Masehi ini masih ada tahun di belakangnya lagi, teman-temanku sekalian. Kurang lebih 2300 tahun yang lalu terjadi hari Valentine tersebut. Akan tetapi teman-temanku sekalian, hari Valentine ini awalnya itu bernamakan dengan Jadi hari Valentine ini biasa itu dirayakan pada hari-hari Romawi. Jadi ketika itu dia mengatakan bahwa kita harus merayakan hari-hari. Jadi ketika itu dia merayakan untuk serigala betina yang biasa disebut tahun, ya mungkin biasa disebut dengan tahun Luciferia. Ya teman-temanku sekalian, jadi tahun ini adalah untuk merayakan tahun-tahun mereka. Jadi pada tahun itu, jadi kata mereka itu bahwa dia merayakan itu untuk menyambut, untuk memuja-muja dewa mereka, teman-temanku sekalian. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada tahun 280 Masehi sampai 337 Masehi itu, ini sudah Masehi pada kekuasaan Raja Konstantin I. Makanya kemudian itu, ini Konstantin I berganti agama menjadi orang Kristen. Karena sebelumnya itu dia berkeyakinan paganis, kemudian menjadikan agama Kristen ini sebagai agama negaranya, teman-temanku sekalian. Kemudian pada tahun 5
abad kemudian itu, akhir abad 5 itu, 500 Masehi, ada yang namanya Paus Golagius, ya. Jadi ada namanya Paulus Golagius itu mengatakan bahwa ternyata hari Valentine ini tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kristen. Kristenisasi, ya. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran bahwa ternyata teman-temanku sekalian, apa yang terjadi hari ini, apa yang kita selama ini ikuti, itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-temanku sekalian, kita harus menjaga diri kita. Karena Rasulullah itu pernah berkata bahwa kalian akan mengikuti orang-orang terdahulumu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kau akan diikut juga masuk. Kata para sahabat, siapakah dia wahai Rasulullah? Yahudi dan Nasara, kata Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani, teman-temanku sekalian. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusi untuk kita yaitu yang pertama, kita tanamkan bahwa di dalam hati kita bahwa Allah itu hanyalah Tuhan yang satu, teman-temanku sekalian. Tidak ada bandingannya. Karena apa? Kalau kita merayakan perayaan tersebut, maka kita larut dengan Tuhan-Tuhan mereka, teman-temanku sekalian. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dulu itu merayakan perayaan-perayaannya itu dengan cara menuliskan nama. Jadi mereka kumpulkan itu para perempuan-perempuan dan laki-laki. Kemudian perempuan ini menuliskan nama, kemudian dimasukkan ke dalam gentong. Lantas kemudian ini laki-laki mengambil nama tersebut, lalu yang di dalam nama tersebut bisa menjadi miliknya dalam satu malam, teman-teman sekalian. Dan apa yang mereka lakukan? Yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini, lantas mengapa hari ini banyak itu, bahkan di dalam data itu KPAI, Komisi Perlindungan Anak itu, teman-temanku sekalian mengatakan bahwa 60% remaja SMP itu sudah pernah berhubungan, teman-temanku sekalian. Nauzubillah min zalik. Maka inilah yang terjadi di hari ini. Lantas apakah yang terjadi di bumi kita ini? Yaitu bencana-bencana yang terjadi itu karena ulah kita semua. Zahara fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi apa yang terjadi di muka bumi, di bumi kita ini, itu hanyalah ulah tangan manusia itu sendiri. Baik teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan untuk saya, para akhwat dan ikhwah hari ini, yaitu misalkan ada yang masih pacaran, kemudian ada yang masih galau dengan pacarnya, kurang move on, tidak mau move on dari pacarnya. Ada satu kata-kata itu, teman-temanku sekalian, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ya, begitu ya teman-temanku sekalian. Kemudian teman-temanku sekalian, mungkin inilah yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, diri pribadi saya, karena saya selaku manusia biasa. Yang kedua, bila ada kelebihan dari apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada satu kata-kata yang saya kutip itu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Makanya apa yang kita perbuat hari ini, insya Allah itu akan dikenang di akhirat nanti, dan itu akan
disanjung-sanjung oleh orang. Makanya ini nama kita hidup di dunia ini mempunyai nama, teman-temanku sekalian. Lantas mengapa orang mengatakan mencaci maki kita ketika kita sudah meninggal? Itu karena tergantung perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, teman-temanku sekalian, insya Allah orang ini akan memberikan kita aplaus, teman-temanku sekalian. Mungkin itu dari saya. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak dulu supaya bisa didokumentasikan. Coba ya di sana juga jaga jarak. Foto dulu awal. Di sana. Semoga apa yang dibawakan oleh Akhi Syarul ini dapat berguna untuk kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu materi kedua yang dibawakan oleh Akhi Mu Ibrahim Runa. Saya persilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ila yaumiddin. Baik, teman-teman sekalian, para syabab, jadi saya sebut syabab ya. Ini bahasa Arab, asy-syabbu itu artinya pemuda. Berarti yang hadir ini semua adalah pemuda kecuali Ustaz ya. Karena Ustaz sudah menikah. Tidak bisa disebut lagi sebagai pemuda karena sudah menikah. Tetapi yang lain ini disebut dengan asy-syabbu. Apa kemudian utama daripada pemuda itu? Yang pertama, harus memiliki semangat yang kuat, harus memiliki tekad yang kuat. Maka dari itu teman-teman sekalian, yang hadir pada hari ini harus memiliki semangat, tekad, kemudian niat yang baik. Baik teman-teman sekalian, para syabab yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghadiri ataupun mengadakan kajian taklim yang diadakan oleh Rohis SMA Negeri 5 Takalar dengan tema cinta itu menjaga, karena seseorang yang terjaga hanya untuk yang menjaga. Baik, Masya Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Baik teman-teman sekalian, ketika kemudian kita berbicara cinta, maka kita harus samakan dulu persepsi ya.
Jadi cinta itu Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan bahwasanya cinta itu sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat. Maka dari itu teman-teman sekalian, tatkala cinta itu sifatnya nista, maka cinta ini tidak bisa dikatakan cinta yang hakiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian tidak pernah mengharamkan cinta. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkan yang namanya cinta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai Ar-Rahman. Apa artinya Rahman? Halo? Apa artinya Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim. Apa artinya Rahim? Yang Maha Penyayang. Jadi tidak mungkin Allah mengharamkan cinta, sedangkan Allah sendiri mensifati dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Akan tetapi teman-teman sekalian, Allah hanya ingin mengatur cinta ini secara khusus, supaya kemudian pemenuhan cinta ini tidak sama dengan makhluk Allah yang lain. Ya, jadi hewan itu teman-teman sekalian juga diberikan naluri cinta. Namun bedanya kita dengan hewan, karena kita punya akal, maka kita harus diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada manusia yang kemudian pemenuhan cintanya itu tidak diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Apa contohnya? Misalkan pacaran. Kita sepakat ya, pacaran itu hukumnya apa? Haram ya? Haram. Konsekuensi daripada keharaman itu teman-teman sekalian, apabila kita kerjakan akan mendapat dosa. Maka dari teman-teman sekalian, untuk kemudian membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, maka yang pertama kita harus ikut aturan Allah, ya? Karena kita punya akal. Jadi sekali lagi Allah tidak pernah mengharamkan cinta. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur cinta ini supaya pemenuhan cinta itu mampu berjalan dengan baik. Jadi sebagaimana yang telah dibacakan tadi oleh Al-Ghina Syahrul, surah Al-Imran-nya, jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin." Ya, jadi dijadikan indah ketertarikan antara lawan jenis. Jadi memang fitrahnya teman-teman sekalian, kita tertarik kepada lawan jenis kita. Akhwat tertarik dengan ikhwan. Begitupun dengan ikhwan akan tertarik dengan akhwat. Maka sungguh begitu miris tatkala kemudian ada yang suka dengan sesama jenis. Berarti tidak sesuai dengan fitrahnya. Tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka dari teman-teman sekalian, sekiranya kita ingin diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam pemenuhan cinta ini, maka sejatinya cinta ini tidak akan pernah menistakan. Namun nyatanya teman-teman sekalian, saat ini di zaman kita ini, dunia seakan-akan mengarahkan pemenuhan cinta itu berdasarkan nafsu, berdasarkan syahwat, yang dikenal dengan hari Valentine, hari kasih sayang, yang kemudian dibungkus dengan kenistaan. Mengapa kemudian dikatakan kenistaan? Karena praktek daripada Valentine itu semuanya mengarah kepada kemaksiatan. Tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah ini kasih sayang atau cuma nista? Karena sesungguhnya seseorang yang mencintai tidak akan pernah menistakan. Laki-laki yang mencintai seorang akhwat tidak akan pernah menistakan akhwat itu. Tidak akan pernah kemudian melukai akhwat itu. Itulah sejatinya daripada cinta. Kemudian yang anehnya lagi, banyak pemuda, banyak remaja yang ikut-ikutan dalam perayaan Valentine ini tanpa kemudian ia mengetahui, tanpa ia pahami apa itu makna Valentine. Jadi sebagaimana yang telah dikatakan tadi sejarahnya, bahwasanya Valentine itu berasal dari Romawi kuno. Jadi ada sebuah perayaan teman-teman sekalian, namanya itu Lupercalia. Ini perayaan orang Romawi. Bagaimana kemudian bentuk perayaannya itu?
Jadi akhwat itu dikumpulkan pada saat itu. Kemudian setiap akhwat menuliskan namanya. Kemudian dimasukkan ke dalam centong. Kemudian ikhwan ini mengambil satu nama di dalam centong itu. Dan nama yang kemudian diambil oleh ikhwan ini, maka harus rela menemani ikhwan ini satu malam. Apa yang dilakukan? Tentunya bukan mabar ya. Bukan mabar. Apalagi mobil lainnya bukan. Tentunya yang dilakukan itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari teman-teman sekalian, kita harus pahami dulu. Kita harus pahami faktanya tatkala kemudian kita ingin melakukan sesuatu. Jadi betul Allah tidak mengharamkan cinta, tetapi Allah kemudian mengkhususkan aturan sehingga cinta itu tidak disalurkan sama dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan. Baik teman-teman sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus pahami ya, bahwasanya Valentine itu bukan budayanya kita. Bukan budayanya kita. Ini merupakan budaya orang-orang kafir dan ada ancaman Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Jadi kata Nabi, siapa yang kemudian meniru suatu kaum, baik ibadahnya, ritualnya, tingkah lakunya, maka kata Nabi fahuwa minhum, maka ia termasuk ke dalam golongannya. Para ahli tafsir dalam menafsirkan makna fahuwa minhum, makna termasuk ke dalam golongannya ini ada dua. Jadi yang pertama, tatkala ada seorang pemuda Islam kemudian merayakan Valentine dan dia yakin dengan perayaan itu, sedangkan dia telah mengetahui, maka hukumnya orang ini telah murtad. Coba bayangin. Orang yang kemudian ikut perayaan, dia yakin dengan Valentine itu, maka bisa murtad. Coba, batal keislamannya, rugi amalannya. Maka dari itu kita harus pahami baik-baik. Kemudian yang kedua, ada orang yang hanya ikut saja, tapi tidak meyakini, maka termasuk dalam dosa yang besar. Jadi tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Maka dari itu kita sebagai muslim dan muslimah harus berani mengatakan bahwasanya kita tidak mengikuti budaya mereka, karena kita pun punya budaya sendiri. Tatkala ada yang berdalih bahwasanya kita hanya bagi coklat, kita hanya bagi bunga, Islam pun punya caranya. Kata Nabi, tahabbu, berbagi kado lah di antara kalian sehingga kalian saling mencintai. Coba bayangin, Islam sudah komplit teman-teman sekalian. Tinggal bagaimana kemudian kita menjadikan Islam ini sebagai aturan di dalam kehidupan kita. Islam pun punya konsep, bahkan Islam sangat menganjurkan yang namanya kasih sayang. Di dalam hadis Nabi yang lain, kata Nabi, irhamu ma fil ardh irhamukum ma fis sama. Jadi berkasih sayanglah dengan penduduk bumi, niscaya Allah di langit akan menyayangimu. Coba bayangin. Ini perintah Nabi. Ini juga perintah Nabi, bahwasanya Islam tidak pernah melarang kita untuk kemudian jatuh cinta. Karena cinta itu merupakan fitrah. Jadi kita harus sepakat ya, cinta itu adalah fitrah ya. Yang namanya fitrah kita tidak bisa pungkiri. Bahkan dipertanyakan kenormalannya tatkala ada orang yang tidak jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Dikatakan tidak normal tatkala tidak tertarik dengan lawan jenis. Akan tetapi cinta itu perlu dikontrol teman-teman sekalian. Perlu untuk dikontrol. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pada umumnya 3 goriza. Ya, perhatikan. 3 goriza. Goriza itu adalah naluri atau keinginan. Goriza yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah goriza tadayyun. Keinginan untuk mengesahkan sesuatu. Tentunya kalau kita Islam, kita akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan orang-orang di luar Islam akan mengesahkan berhala misalkan, batu misalkan, karena itu memang merupakan fitrah. Akan tetapi thariqah menuju imannya itu yang berbeda. Kita Islam tentunya meyakini Allah yang berhak untuk diesahkan. Kemudian yang kedua adalah gharizatul baqa.
Gharizatul baqa itu kecenderungan untuk mempertahankan diri. Apa yang dimaksud ini? Misalkan ada yang diganggu, pasti akan membela diri. Itu sudah menjadi sunnatullah. Itu sudah menjadi fitrahnya kita. Dan Allah memberikan kepada setiap manusia. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya gharizatul naum. Nah, inilah kemudian menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Apa itu gharizatul naum? Yakni kecenderungan atau keinginan untuk mencintai dan dicintai. Coba yang ini. Jadi memang teman-teman sekalian, cinta ini adalah pemberian Allah. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Maka jangan kemudian merusak cinta ini dengan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta itu, pemenuhan cinta itu dibagi menjadi 3. Ada kemudian cinta yang sifatnya itu nista, palsu. Contohnya bagaimana? Pacaran kan? Coba kita lihat faktanya pacaran. Cuman nista, cuman palsu doang ya. Cuman gombalan doang, cuman rayuan. Ya, cuman janji-janji manis. Coba saya tanya. Yang paling disakiti siapa? Ikhwan atau akhwat? Ikhwan atau akhwat? Yang paling sering disakiti ikhwan atau akhwat ketika pacaran? Hah? Ikhwan? Ikhwan? Ikhwan ya? 7. Yang biasa diberikan janji-janji manis, ikhwan atau akhwat? Ikhwan ya? Ikhwan. Berarti yang salah di sini siapa? Akhwat. 7. Karena saya juga ikhwan ya. Maka dari teman-teman sekalian, kita tidak boleh melakukan seperti ini ya. Jadi pacaran itu semuanya adalah nista, semuanya adalah palsu. Kemudian cinta yang kedua sifatnya manfaat, ya. Sifatnya manfaat, hanya untuk memanfaatkan. Siapa yang sering memanfaatkan di sini? Ikhwan atau akhwat? Ikhwan ya, ikhwan. Jadi yang paling dirugikan di sini adalah ikhwan. Makanya akhwat harus hati-hati ya. Kemudian cinta yang ketiga itu adalah cinta hakiki. Cinta karena Allah. Sehingga biasa kita katakan uhibbuki fillah. Cintailah aku karena Allah. Bukan pacari aku karena Allah ya. Bukan. Jadi perintahnya itu mencintaiku karena Allah. Dan mencintai karena Allah itu tidak bisa kemudian diwujudkan dalam pacaran. Mustahil. Kita tidak boleh kemudian mencampur adukan antara yang batil dengan yang hak. Ada juga yang berdalil bahwasanya pacaran saya itu pacaran syar'i. Lah kok bisa dikatakan pacaran syar'i? Ya pacarannya dimulakan dengan basmalah. Kemudian diakhiri dengan hamdalah. Kemudian pacarannya di bulan suci Ramadan. Kemudian putusnya di bulan Syawal. Sepintas ini pacaran syar'i. Itu tidak ada ya. Itu semua dusta. Kata Allah, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian kemudian mencampur adukan yang batil dengan yang hak. Coba ini. Ada yang berdalil pacaran syar'i. Di mana ceritanya pacaran syar'i? Semua pacaran pasti haram. Ya, sepakat ya? Sepakat. Yang tidak bersuara berarti ada pacarnya. Sepakat? Sepakat. Berarti hari ini yang punya pacar langsung putuskan. Siap? Siap ya? Arti janji ya? Kalau misalkan ada yang punya pacar hari ini, kemudian tidak berani memutuskan pacarnya, insya Allah kami bantu untuk putuskan. Ada yang tidak berani, kami bantu untuk memutuskan pacarnya. Siap ya? Siap. Apalagi rohis itu kan nuansanya Islami. Kan tidak ada kedengarannya. Tatkala ada kemudian anggotanya rohis itu ternyata pacaran, ya kan? Jadi saya teman-teman sekalian tidak pernah pacaran ya, tidak pernah pacaran. Jadi saya itu tidak mengenal yang namanya mantan terindah. Jadi itu semua perkataannya bisa ya, katanya mantan yang terindah. Ini kan lucu, karena tidak mungkin yang terindah itu menjadi mantan. Yang terindah itu pasti menjadi pasangan hidup. Jadi omong kosong dia mengatakan bahwasanya saya punya mantan yang terindah. Gimana ceritanya? Jadi mantan terindah. Tentunya yang terindah itu menjadi pendamping hidup. Maka dari itu teman-teman sekalian, harus kita kuatkan bahwasanya pemuda Islam, pemudi Islam mengharamkan yang namanya pacaran, ya. Karena akan banyak kemudian di akhirat nanti itu teman-teman sekalian
Mungkin orangnya rajin taklim, mungkin hafal Quran, hafal hadis, bahkan hafal ayat tentang zina. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Dia hafal ayatnya, dia hafal tafsirnya, tetapi tetap pacaran. Sehingga kata Allah, di akhirat nanti akan banyak orang yang menyesal. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura. Jadi nanti itu di akhirat kelak akan banyak orang yang mencari amalnya, amalan taklimnya, amalan baca Qur'annya, amalan salatnya. Tetapi mengapa kemudian amalannya ini tidak mampu bermanfaat kepadanya? Karena dibarengi dengan maksiat, dibarengi dengan pacaran, dibarengi dengan zina. Maka dari teman-teman sekalian, kita harus hijrah yang total ya. Jangan menjadi manusia setengah hijrah. Apa itu manusia setengah hijrah? Dia mungkin sudah ngaji, dia bahkan sudah pakai cadar, tapi ternyata masih pacaran. Itu yang tidak boleh ya. Jadi kita harus hijrah secara total. Kata Nabi itu dalam hadisnya, in ja'akum rajulun. Ini tuh akhwat ya. Ketika kemudian datang seorang laki-laki kepadamu atau ke rumahmu, tardawna dinahu, kemudian engkau ridho dengan agamanya. Coba bayangin, kata Nabi tardawna dinahu. Jadi yang dilihat itu adalah agamanya, bukan tampannya ya, bukan kayanya dan lain sebagainya. Tardawna dinahu. Maka kata Nabi, menikahlah dengannya. Coba bayangin. Dan wanita pun dinikahi itu karena 4 perkara. Yang pertama karena cantiknya, kemudian karena nasabnya, kemudian karena kekayaannya, dan yang terakhir karena agamanya. Dan kata Nabi, pilihlah yang terakhir itu karena agamanya. Jadi tidak berguna ya, tidak berguna cuma modal cantik doang ya. Karena modal cantik doang itu tidak mampu menghantarkan ke surga. Begitupun dengan ikhwan, jangan kemudian terlalu pede dengan ketampananmu ya, tampan tapi tidak tahu ngaji. Mau diapakan? Ya kan? Makanya kita harus seimbangkan. Adapun tampan itu, adapun pintar itu, adapun cantik itu hanya bonus. Tetapi yang utama adalah kita harus paham dengan ilmu agama. Maka menuntut ilmu itu teman-teman sekalian sangat wajib hukumnya. Sebagaimana kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Banyak keutamaannya. Salah satu di antaranya kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman. Siapa yang kemudian memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu. Jadi kita termasuk hari ini ya, kita mungkin meluangkan waktu kita mudahkan langkah kita untuk menuju masjid ini, kita termasuk dalam hadis ini. Kata Nabi apa? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah sendiri yang akan memudahkan langkahnya menuju surga. Coba bayangin. Pemilik surga siapa? Halo? Pemilik surga siapa? Allah kan? Siapa yang paling kuasa? Allah. Coba bayangin, logikanya seperti ini. Kita mau masuk ke dalam sebuah rumah. Kemudian yang punya rumah itu mengatakan silahkan masuk. Tentu kita bisa masuk. Begitupun dengan surga. Tatkala Allah mengatakan bahwasanya kita akan dimudahkan langkah kita menuju surga, maka kita harus yakin dengan itu. Karena yang punya surga siapa? Allah kan? Kecuali yang mengatakan itu saya, maka kalian tidak boleh percaya. Karena karena surga itu bukan punya saya kan? Bukan punya saya, tapi punyanya Allah. Makanya kalau Allah yang mengatakan saya akan mudahkan langkahmu fulan atau fulana menuju surga apabila engkau menuntut ilmu, maka kita harus yakin dengan itu. Karena yang punya surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Coba bayangin. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Coba dibayangin. Jadi yang pertama kita harus beriman. Semuanya beriman kan? Semuanya beriman. Tapi berimannya itu harus pada tasdikul jasanya, pembenaran yang pasti. Dalam artian tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, walladzina utul ilma darajat.
dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di antara kalian. Coba bayangin, orang beriman dengan orang berilmu itu disejajarkan. Ini menandakan bahwasanya betapa pentingnya memiliki ilmu. Dan ilmu itu teman-teman sekalian, apabila di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ada kata ilmu, kemudian setelahnya itu tidak ada penjelasan ilmu apa yang dimaksud, maka berarti ilmu itu adalah ilmu agama. Kayak misalkan thalabul ilmi, itu kan tidak ada penjelasan bahwa ilmu apa yang dimaksud. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwasanya ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Maka dari itu teman sekalian, kita harus menuntut ilmu. Apalagi kita ini kan pelajar ya, pelajar. Semua yang hadir ini kelas 3 ya, kelas 3. Atau ada juga yang kelas 2. Atau ada yang alumni corona hadir, alumni corona. Berarti yang kelas 3 ini siap-siap menjadi alumni corona yang kedua ya. Karena katanya corona ini akan berlanjut. Jadi alumni corona. Semuanya libur pembelajaran ya, tapi jangan kemudian menjadikan keadaan itu untuk kemudian kita patah semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan hanya di sekolah teman-teman sekalian. Menuntut ilmu misalkan hadir tarbiyah, hadir ta'lim, hadir halaqah, itu juga bagian daripada menuntut ilmu. Maka dari teman-teman sekalian, sesuai dengan tema kita, cinta itu menjaga. Jadi bukan cinta namanya kalau melukai, bukan cinta namanya kalau menyakiti, bukan cinta namanya kalau menista. Jadi sangat jelas di dalam Al-Quran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-khabisatu lil-khabisina wal-khabithuna lil-khabisat. Jadi perempuan yang berzina akan bersama dengan laki-laki pezina. Coba ini. Ini janji Allah teman-teman ya. Bukan saya mengatakan, Allah yang mengatakan bahwasanya laki-laki pezina akan bersama dengan perempuan pezina. Kemudian wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Kemudian perempuan yang baik akan bersama dengan laki-laki yang baik. Begitupun dengan sebaliknya, laki-laki yang baik akan bersama dengan perempuan yang baik. Coba yang ini. Jadi tidak usah repot memikirkan jodoh. Tinggal kita pantaskan diri kita untuk menjadi yang terbaik, maka Allah akan menghantarkan jodoh yang terbaik pula. Karena lucu, selalu berzina, selalu pacaran, baru menginginkan jodoh yang terbaik. Kan lucu kan? Mau kisah cintanya seperti Ali dan Fatimah, tapi perilakunya kayak Fir'aun. Kan lucu kan? Lucu. Dia menginginkan kisah cintanya seperti Ali dan Fatimah, tetapi perilakunya pacaran, perilakunya berzina, perilakunya selalu menggombal. Itu kan tidak wajar ya. Kita pun diperintahkan teman-teman sekalian untuk kemudian menundukkan pandangan. Di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minuna yaghuddu min absarihim." Coba bayangin. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk kemudian menundukkan pandangan. Apa makna menundukkan pandangan di sini? Agar kemudian kita memalingkan pandangan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan untuk akhwat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim. Juga diperintahkan yang sama untuk kemudian apa? Menundukkan pandangan. Untuk kemudian memalingkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kita teman-teman sekalian, jangan kemudian kita sibuk mencari yang terbaik, tetapi kita harus berupaya untuk menjadi yang terbaik ya. Terkadang banyak orang yang sibuk mencari yang terbaik, tetapi lupa untuk kemudian menjadi yang terbaik. Maka dari itu teman-teman sekalian, sebagai pesan kami sebagai pemuda ya, karena saya juga pemuda, Kak Sahrul juga pemuda, kita semua pemuda dan pemudi ini. Yang pertama untuk ikhwan, kita harus meningkatkan takwa ya, ikhwan. Karena hanya takwa itu yang bisa kemudian memberikan kita ketenangan. Begitupun dengan akhwatnya. Antunna ini merupakan perhiasan yang terindah. Bahkan kata Nabi, perhiasan dunia yang terindah itu adalah perempuan yang soleha. Betapa mulianya antunna di dalam Islam. Antunna dimuliakan. Maka jangan sampai kemudian antunna merusak kemuliaan antunna itu.
Ya. Jadi wanita itu punya 1000 cara untuk bangkit dari masalahnya, tetapi dia lalu terjatuh dalam satu kondisi. Apa itu? Rayuan, gombalan. Karena wanita seperti itu, tabiatnya adalah menggunakan hati. Maka jangan mudah baper ya. Jangan mudah baper, tatkala kemudian ada ikhwan yang menggoda. Ya. Jangan mudah baper. Kemudian harus menjaga kehormatan, harus menjaga kemuliaan. Karena tentunya teman-teman sekalian, para pejuang Islam, para generasi pejuang akan terlahir di dalam rahim muslimah yang senantiasa menjaga kehormatannya. Coba bayangin, siapa yang tidak kenal dengan Al-Fatih? Sampai nakluk, tentunya Al-Fatih ini tidak lahir dari seorang ibu pezina, tetapi terlahir dari perut ibu yang senantiasa kemudian menjaga kehormatannya. Maka dari teman-teman sekalian, kita harus kerjasama. Ikhwannya meningkatkan takwa, menjaga pandangan, akhwat pun harus menjaga perilaku, harus menjaga kehormatan. Siap ya? Salah siap. Dan teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri dengan ucapan unzur man qala wa la tanzur man qala ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, itulah tadi kesempatan kedua. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman ini dapat berguna bagi kita semua, teman-teman. Dan selanjutnya saya lempar kepada teman-teman yang ingin bertanya, ahwat dan ikhwan masing-masing 2 pertanyaan.